Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Kamil dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas bagaimana mencari sebuah nilai integral dari batas tertentu terhadap suatu fungsi turunan tanpa harus mengintegralkan fungsi tersebut gitu. Nah, kali ini kita menggunakan metode Simpson, metode integrasi Simpson, dan kita aplikasikan pada MATLAB. Nah, langsung saja. Di sini saya tuliskan persamaannya, yaitu saya beri label f, yaitu eksponen x dikurang 1 atau e pangkat x min 1. Lalu ada a ya. A ini adalah nilai x yang kita duga atau yang kita tentukan. Ini yang saya tentukan, nilai x awal yaitu 0. Lalu ada h. H ini adalah rentan atau jarak di tiap-tiap X pada iterasi tertentu. Nah, setelah itu ada iterasinya. Saya ambil iterasi awalnya adalah 0 dan maksimal iterasinya adalah 15. Nah, setelah itu saya tuliskan atau saya perintahkan untuk mencetak max it-nya, maksimal iterasinya. Lalu ada perintah lagi untuk membuat tulisan diketahui maksimum iterasi sama dengan sekian dan memanggil nilai max it-nya. Nah, setelah itu ada perintah lagi untuk membuat label saja ya, label sebuah kolom. Di antaranya ada label iter atau iterasi, ada label xj. Xj ini adalah nilai x-nya. Lalu ada nilai fi-nya atau fungsi terhadap xj. Ini label saja ya. Lalu ada pengalinya berapa dan hasil kalinya. Hasil kali antara pengali dengan fi-nya. Nah, setelah itu ada syarat atau ketentuan di mana untuk i-nya adalah iterasi sampai dengan maksimal iterasi sampai dengan max it. Lalu fi adalah label untuk fungsi terhadap a, fungsi yang tadi ya, yang tadi yang akan kita selesaikan. Lalu ada sum v1, ini adalah perintah atau format untuk menjumlahkan. Ya, penjumlahan menyeluruh lah dari data-data yang kita punya. Nah, ada syarat lagi di mana jika mod iter, 2 itu sama dengan 0, maka Simpsonnya adalah fi dikali 2 atau pengalinya adalah 2. Jadi nanti pengalinya 2 dan Simpsonnya atau hasil perkaliannya adalah fungsi i dikali dengan 2. Lalu ada syarat lagi di mana ketika atau jika mod iterasi 2 itu sama dengan 1, maka Simpsonnya itu dikali dengan 4 dan pengalinya adalah 4. Lalu terakhir ada syarat lagi jika isMember jika identitas ini iterasi ketika iterasi 0 dan iterasi max it-nya, maka Simpsonnya adalah fi dikali 1 dan pengalinya adalah 1. Lalu n, saya akhiri. Lalu saya perintahkan untuk menampilkan nilai iterasinya, nilai iter, lalu nilai a atau x-nya, lalu nilai fi atau fungsinya terhadap a, lalu pengalinya berapa dan simsnya, sims tadi. Nah, setelah itu ada untuk di bawah atau untuk iterasi selanjutnya, yaitu a-nya adalah a tadi yang di awal ditambah dengan h dan seterusnya hingga maksimal iterasi. Sedangkan iterasi yang di bawahnya yaitu iter ditambah 1. Begitu seterusnya hingga mencapai maksimal iterasi. Lalu ada sum v. Sum v ini adalah penjumlahan untuk nilai atau untuk hasil yang telah dimasukkan kepada fungsi dari iterasi yang kita tentukan sampai dengan iterasi maksimalnya. Saya ibaratkan sampai dengan sims. Nah, lalu untuk metode Simpson ini diberikan atau disediakan sebuah persamaan atau rumus, yaitu h/3 dikali dengan sum
dikali dengan sum V, atau dikali dengan hasil penjumlahan seluruh operasi yang sims tadi, atau yang sum ini nih. Nah, setelah itu saya panggil atau saya perintahkan untuk mencetak tulisan diketahui hasil integrasi numerik Simpsonnya berapa dengan memanggil nilai Simpsonnya. Nah, langsung saja kita run. Bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini teman-teman. Ya, bisa dilihat maksimal iterasi yang saya berikan adalah 15 ya. Lalu ini ada kolom iterasi dari 0 hingga 15 tadi maksimal iterasinya. Ada xj, ini adalah nilai x yang kita tentukan. Saya ambil dari 0 dengan haknya atau masing-masing selisih setiap xj-nya adalah 0,1. Bisa dilihat ya. Lalu yang adalah fungsi terhadap xj ini didapatkan melalui fungsi yang tadi yang kita selesaikan tentunya. Lalu pengali ini adalah kolom pengali di mana digunakan untuk mengalihkan fungsinya. Ya, setiap kolom berbeda-beda ya, setiap baris maksudnya, hingga maksimal iterasi. Nah, hingga didapat melalui rumus yang diberikan oleh metode Simpson ini. Ini rumusnya didapatkan hasil integrasi atau hasil integral dari fungsi turunan yang kita cari, yaitu sebesar 1,87309,796. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih apa yang dapat saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan yang saya sajikan dalam video ini dapat teman-teman terima dengan mudah. Terima kasih telah menonton.